Prancis di akhir abad ke-18 adalah negara yang bergejolak. Revolusi Prancis telah dimulai pada tahun 1289. Revolusi ini menjanjikan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Namun segera berubah menjadi kekerasan dan kekacauan. Di dunia yang seperti inilah Napoleon Bonaparte lahir pada tahun 1269. Ia lahir di Pulau Korsika, tak jauh dari pantai Prancis. Keluarga Napoleon berasal dari bangsawan Italia, tetapi mereka tidak kaya. Napoleon adalah anak yang cerdas dan ambisius. Dia unggul dalam matematika dan sejarah militer. Ayahnya, Carlo, mendapatkan beasiswa baginya untuk belajar di akademi militer bergengsi di Prancis. Masa Napoleon di akademi ditandai oleh kecerdasannya yang tajam dan sikapnya yang menyendiri. Dia sering diejek karena aksen Korsika dan perawakannya yang kecil. Namun dia bertekad untuk membuktikan dirinya. Dia lulus pada tahun 1285, pada usia 16 tahun, dan menerima tugas sebagai Letnan II di tentara Prancis. Napoleon muda memasuki militer Prancis yang sedang dalam keadaan berubah. Revolusi telah menyebabkan pemecatan banyak perwira berpengalaman. Ini menciptakan peluang bagi perwira muda yang ambisius seperti Napoleon. Dia dengan penuh semangat menunggu kesempatan untuk membuktikan dirinya di medan perang. Dia tidak tahu bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi salah satu komandan militer terbesar dalam sejarah. Karier militer awal Napoleon ditandai dengan kemunduran dan kemenangan. Dia awalnya mendukung revolusi dan naik pangkat dengan cepat. Namun, dia sempat dipenjara karena hubungannya dengan seorang pemimpin revolusioner. Terlepas dari tantangan awal ini, kejeniusan militer Napoleon segera menjadi jelas. Pada tahun 1293, di usia 24 tahun, Napoleon diberi komando artileri di pengepungan Toulon. Kota itu diduduki oleh pasukan Inggris, dan kaum revolusioner Prancis sangat ingin merebutnya kembali. Napoleon menyusun strategi brilian untuk merebut kota. Rencananya melibatkan penangkapan bukit-bukit utama yang menghadap ke pelabuhan. Kepemimpinan dan ketajaman taktis Napoleon di Toulon membuatnya mendapatkan pengakuan luas. Dia dipromosikan menjadi Brigadier Jenderal dan diberi komando tentara Prancis di Italia. Di Italia, Napoleon berhadapan dengan tentara Austria yang kuat. Dia memenangkan serangkaian kemenangan yang menakjubkan, termasuk pertempuran Lodi, Arcole, dan Rivoli. Kemenangan ini memperkuat reputasinya sebagai jenius militer. Setelah kampanye Italianya, Napoleon sangat menginginkan tantangan baru. Dia meyakinkan pemerintah Prancis untuk meluncurkan ekspedisi ke Mesir. Napoleon melihat Mesir sebagai batu loncatan untuk mengganggu rute perdagangan Inggris ke India. Dia mendarat di Mesir pada tahun 1298, dan memenangkan serangkaian kemenangan awal. Namun, kampanye tersebut akhirnya berakhir dengan kegagalan. Armada Prancis dihancurkan oleh Inggris dalam pertempuran Sungai Nil, sehingga Napoleon dan pasukannya terdampar di Mesir. Saat Napoleon berada di Mesir, situasi politik di Prancis memburuk. Direktori, pemerintahan yang berkuasa setelah pemerintahan teror, lemah dan tidak populer. Prancis juga berperang dengan koalisi kekuatan Eropa. Napoleon merasakan peluang meninggalkan pasukannya di Mesir dan kembali ke Prancis pada tahun 1299. Kepulangan Napoleon disambut dengan gembira oleh rakyat Prancis. Mereka melihatnya sebagai pahlawan yang dapat memulihkan ketertiban dan stabilitas negara. Napoleon, dengan dukungan tokoh-tokoh politik penting, melancarkan kudeta pada 9 November 1299. Peristiwa ini, yang dikenal sebagai Kudeta La Blas Brumaire, menandai berakhirnya revolusi Prancis dan awal pemerintahan Napoleon. Napoleon mendirikan pemerintahan baru yang disebut konsulat, dengan dirinya sendiri sebagai konsul pertama. Meskipun Prancis secara nominal adalah republik, Napoleon memegang semua kekuasaan yang sebenarnya. Dia dengan cepat mulai mengkonsolidasikan kekuasaannya dan memulihkan ketertiban di Prancis. Dia mengatur ulang pemerintahan, mereformasi sistem pajak, dan merundingkan perjanjian damai dengan Austria dan Inggris. Pada tahun 1804, Napoleon melangkah lebih jauh dan memahkotai dirinya sendiri sebagai Kaisar Prancis. Upacara penobatan yang diadakan di Katedral Notre Dame di Paris adalah tontonan mewah yang dirancang untuk melegitimasi pemerintahan Napoleon. Penobatan Napoleon menandai awal Kekaisaran Prancis pertama. Itu adalah periode dominasi Prancis di seluruh Eropa. Napoleon bukan hanya seorang penakluk militer, dia juga seorang administrator dan reformis yang terampil.
Dia menerapkan serangkaian reformasi yang memiliki dampak besar pada Prancis dan warisannya. Salah satu pencapaiannya yang paling abadi adalah penciptaan Kode Napoleon. Kode Napoleon, yang diberlakukan pada tahun 1804, kode hukum komprehensif yang menstandardisasi hukum Prancis untuk pertama kalinya. Ini mengabadikan prinsip-prinsip persamaan di depan hukum, kebebasan beragama, dan pemisahan gereja dan negara. Kode tersebut juga menghapuskan hak istimewa feodal dan menjamin hak milik. Kode Napoleon merupakan perubahan radikal dari tambal sulam hukum adat dan dekret kerajaan sebelumnya yang telah mengatur Prancis. Ini memiliki dampak besar pada perkembangan sistem hukum di seluruh Eropa dan sekitarnya. Reformasi hukum Napoleon membantu memodernisasi masyarakat Prancis dan menyebarkan cita-cita pencerahan. Reformasi Napoleon tidak terbatas pada sistem hukum. Dia juga mereformasi sistem pendidikan Prancis. Dia membangun sistem lycée atau sekolah menengah yang terbuka untuk semua warga negara laki-laki terlepas dari kelas sosial mereka. Dia juga mendirikan Universitas Prancis untuk mengawasi dan menstandardisasi pendidikan di seluruh negeri.